Salam Elohim, ketiga pribadi yang sudah ada di muka bumi ini. Bapak Yahweh, Tuhan Masih Elohim, Bapak Emanya Hagu. Salam Elohim, Tuhan Yesus Kristus, Alpha dan Omega, King of the King, Pangeran Ilahi, Adita Nugrahanto. Shalom Elohim, mempelai yang cantik mempesona buffet yang adalah Roh Kudus itu. Salam Elohim kepada saudara-saudaraku yang ada menonton live pada saat ini. Saat ini saya akan memberitakan firman kebenaran, tapi sebelumnya saya akan memuji satu buah pujian, yaitu besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada tak terbilang. Ku tak dapat membalas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman, yaitu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat yang kudus saat ini Bapa, mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena kasih yang Tuhan selalu melimpah pada kami semuanya anak-anak-Mu, khususnya Mbak pribadi bersama anak cucu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akan membaca, merenungkan daripada firman-Mu. Diamkanlah semua suara hati kami, selain suara Tuhan, sehingga kami mengerti kehendak-Mu Bapa. Dalam firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan dan kami hayati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, bersyukur, dan bermohon pada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Renungan kita pada saat ini saya ambil dari kitab Wahyu, Wahyu pasal yang ke-22. Wahyu 22 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Yang berkata demikian. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang paling gilang gemilang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saat ini terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi ya, ini dalam Wahyu ke-22 itu Wahyu yang terakhir, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18 mengatakan bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan umat manusia ya untuk masuk dalam penyelamatan. Dan yang di sini dikatakan di ayat 15, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Berarti artinya mereka tidak terselamatkan. Ya Bapak Ibu. Dan
Dan orang-orang yang sudah tertolak oleh surga, mereka tidak terselamatkan karena apa? Mereka tidak mau bertobat sungguh-sungguh. Apa yang sudah dikatakan sini yaitu orang sundal, orang tukang-tukang sihir, orang-orang tetap anjing-anjing tukang-tukang sihir, dan orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta yang melakukannya tinggal di luar. Artinya mereka tidak diselamatkan ya Bapak Ibu, mereka tidak terselamatkan. Dan kalau mereka tiba-tiba orang-orang tersebut kalau mereka tidak bertobat sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan, menyembah Tuhan dengan benar, menjadi pelaku-pelaku firman, membaca firman, berpuasa, dan tiba-tiba mereka meninggalkan dunia ini atau atau meninggal dunia, sedang mereka tidak bertobat. Nah, ini yang jadi masalah ya Bapak Ibu ya. Mereka belum bertobat, begitu mereka mereka diupacarakannya semacam upacara pelepasan jenazah atau upacara duka. Nah, kebanyakan hamba-hamba Tuhan itu tidak berbicara kebenaran sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan ya. Orang-orang jahat yang sudah tertulis dalam firman Tuhan saat ini, selalu hamba-hamba Tuhan kalau memberitakan firman untuk orang-orang yang sudah meninggal, selalu mengatakan yang yang enak didengar oleh telinga. Itu yang dikatakan bahwa mereka akan begitu mereka meninggal, mereka akan berkumpul bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Kadang-kadang ada yang mengatakan di Yerusalem baru. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, di sini dikatakan bahwa hamba-hamba Tuhan atau pendeta-pendeta atau romo, mereka tidak berbicara jujur karena mereka takut kalau mereka berbicara jujur bahwa orang ini tidak akan masuk surga, dia pasti masuk neraka. Karena apa? Sudah jelas perbuatannya tidak bertobat sampai dia akhir hayatnya tidak ada pertobatannya, jelas yang tempatnya adalah di api neraka. Tapi kebanyakan pemberita-pemberita firman, mereka tidak mau berbicara itu. Karena apa? Apakah faktor ketakutan atau faktor apa? Kami tidak tahu juga. Tapi ini suara kebenaran yang Tuhan harus katakan, bahwa berbicaralah suara kebenaran. Jangan berbohong. Karena kebanyakan kalau orang-orang sudah dikatakan oleh pemberita-pemberita firman ya, untuk menguburkan jenazah, mereka katakan supaya mereka sudah yakin dan percaya bahwa mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Bapak Ibu, semua yang diberitakan itu adalah kebohongan belaka. Harus terus terang mengatakan sesuai dengan firman Tuhan. Jangan ditutup-tutupi karena Tuhan Yesus tidak mau kita berbohong, kita berdosa, apalagi hamba-hamba Tuhan ya. Harus berbicara kebenaran. Tapi kenyataan hamba-hamba Tuhan tidak berani berbicara kebenaran karena mereka takut kepada dunia ini. Takut untuk kehilangan nama besar, takut kehilangan harta, takut kehilangan kedudukan dan jabatan sebagai gembala. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Itulah yang terjadi. Sebab itu Bapak Ibu, kami mohon kalau setiap hamba Tuhan untuk berbicara, untuk menyuarakan suara kebenaran, harus bicara benar. Terlebih kalau orang yang sudah berbuat kejahatan yang besar, mereka tiba-tiba atau pindah alam atau mati, ya ini yang kebanyakan ini yang diucapkan oleh hamba-hamba Tuhan yang untuk menguburkan jenazah dengan kata-kata manis, bukan dengan kata-kata yang pahit. Kenapa? Mereka takut ya, takut. Apa Tuhan katakan? Jangan takut, karena aku bersama-sama dengan engkau. Itu yang dijanji Tuhan, ya dan amin. Bapak Ibu Tuhan Yesus kasihi, ini pengalaman yang akan saya bagikan di mana selama saya melayani pelayan pekerjaan Tuhan, pernah saya mengalami ya, seorang pendeta akan menguburkan seorang buronan ya. Kebetulan saya bertugas pada waktu itu ya. Pas di pemakaman, saya dengan hamba Tuhan itu sudah tiba di pekuburan. Jadi dia seorang ibu, dia pendeta. Dia bimbang, dia bingung. Dia mau katakan apa ya, saya mau khotbahkan nanti. Sedangkan karena ini pendeta juga tiba-tiba diminta untuk pimpin ibadah pemakaman ini, karena ini yang meninggal ini buronan, dia merampok bank. Dia rampok sebuah bank di tempat
saya tinggal sini, terus dia di buronan polisi, dia ditembak, dia didor mati. Jadi waktu ibadah pemakaman, ibu ini, pendeta ini dia curhat kepada saya. Aduh bagaimana ya, saya mau khotbah apa kata-kata yang harus saya katakan. Saya mau bilang dia anak baik, dia orang baik. Sedangkan dia didor polisi karena merampok bank tadi malam. Gitu yang ibu pendeta katakan ya pada waktu itu. Jadi saya hanya senyum-senyum. Terus dia bilang, saya mau bilang dia kecelakaan jatuh dari pohon kecelakaan. Saya salah. Jadi serba salah. Memang kebaikan hamba Tuhan itu kebaikan mereka serba salah. Mereka mau berbicara suara kebenaran, tetapi yang keluar apa? Memutarbalikkan suara kebenaran itu menjadi apa namanya yang tidak baik. Sedangkan ini fakta, dia sendiri tahu fakta. Tapi kita tahu bersama ya Bapak Ibu, karena ketakutan. Tidak memberitakan yang benar, nanti dari pihak keluarga bilang begini, bilang begitu. Jadi itulah apa namanya beban yang harus dipikul seorang hamba Tuhan yang harus mau berbicara kebenaran, mereka takut. Itu yang ya, tetapi Tuhan Yesus mengatakan buka semuanya, buka. Jangan ditutup-tutupi suara. Kalau memang dia meninggal karena dia berbuat ini, berbuat itu, dibukakan. Tidak usah takut. Karena Tuhan tidak akan meninggalkan anak-anaknya yang memang berbicara jujur, berbicara suara kebenaran. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Tuhan pasti membela kita anak-anaknya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi pada waktu itu ini pendeta ini bertanya kepada saya, apa yang harus katakan? Saya hanya dalam hati saya senyum, saya tertawa. Itu kan sudah tugas Anda untuk memberitakan firman. Saya tidak ada hak untuk mencampuri kau punya khotbah, tidak. Saya tidak mau. Karena selama ini tiap ada orang yang kedukaan, sedangkan kita sudah tahu orang ini latar belakang kehidupannya begini begitu, kebaikannya negatif, tapi yang dihotbahkan yang positif. Nah ini yang banyak dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, baik di pendeta, baik para romo. Jangan kita mengatakan bahwa arwahnya sudah terima di sisi Tuhan. Jangan. Karena kalau orang-orang sudah berbuat kesalahan, tidak bertobat sungguh-sungguh, jelas dia di neraka. Bukan di dekat Tuhan Yesus, bukan. Jelas dia di api penghakiman. Tapi kalau sebelum dia meninggal, orang tersebut dia bertobat sungguh-sungguh, dia akan diselamatkan. Memang tubuhnya hancur, tetapi roh jiwanya terselamatkan Bapak Ibu. Jadi jangan kita malu, kita harus mengatakan yang kebenaran. Karena Tuhan tidak mau kita harus berdusta, berbohong. Nah akhirnya apa? Kita mengatakan bahwa orang ini sudah ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus di Yerusalem baru. Bapak Ibu, untuk kita ketahui bersama, Yerusalem baru masih jauh, masih triliunan tahun. Kerajaan 1000 tahun saja masih berdiri. Belum berdiri secara nyata, tetapi secara alam roh sudah berdiri selama dari mulai tahun 2020 ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus berbicara suara kebenaran. Kerajaan 1000 tahun untuk menuju ke Yerusalem baru itu di dalam firman Tuhan dikatakan 1 hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Dikali itu. 1 hari bagi Tuhan adalah 1000 tahun bagi manusia. Kali. Berarti triliunan tahun Bapak Ibu. Jadi antara kerajaan 1000 tahun dan Yerusalem baru itu jaraknya masih panjang. Jadi jangan hamba-hamba Tuhan mengatakan, wah dia sudah ada di surga, di Yerusalem baru. Kadangkala kita yang sudah dibukakan oleh Tuhan, oleh Bapak Yahweh, Suama Selum, kita anak-anaknya di akhir zaman, kami tertawa dalam hati. Tapi itulah yang terjadi di dunia ini. Itulah yang terjadi. Karena di dunia ini mereka hanya mengajarkan apa? Materi ya. Mengajarkan mamon, mengajarkan jabatan, kehormatan. Itu mereka takut. Kenapa harus takut? Kalau kita harus selamat, kita harus buang segala-galanya Bapak Ibu ya. Harus dibuang. Dan jangan kita mereka orang-orang fasik jelas mereka tidak bisa masuk surga ya. Tetap mereka di api neraka. Jadi hamba-hamba Tuhan atau para romo yang berkhotbah itu harus jelas. Harus berbicara suara kebenaran ya. Jangan ditutup-tutupi suara kebenaran. Akhirnya apa? Begitu kita sendiri yang memberitakan firman, begitu kita kita sendiri masuk di mana? Apa kita sudah pastikan masuk surga? Ya belum tentu. Kalau tindak tanduk kita di dalam selama kita masih hidup sebagai hamba ya, sebagai pemberita firman kita jujur, kita tidak apa namanya neko-neko dengan Tuhan, khususnya melakukan dosa persinahan, dosa-dosa ya macam-macam lah.
Nah, kita sudah yakin, kita percaya, kita iman, kita mengatakan, saya bersama-sama dengan Bapa. Walaupun saya hanya dapat saya selamat di Firdaus, itu saya sudah lolos. Saya bukan masuk di dalam api neraka. Ya, itulah Bapak Ibu. Jadi kalau sekali lagi saya memohon, meminta kepada seluruh para hamba Tuhan, kalau untuk mendoakan jenazah atau orang yang sudah meninggal yang belum bertobat dari dari dosa-dosanya, terutama dia sudah membunuh, dia mencuri, merampok, dan segala macam yang dia lakukan, dia meninggal, harus jelas dikatakan bahwa orang ini tidak mungkin masuk surga. Pasti dia di api neraka. Ya, tempatnya si Lucy, si iblis itu. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, jangan kita mendoakan orang yang sudah berbuat kesalahan, tidak bertobat dengan doa yang baik-baik, apalagi mengatakan dia diterima di sisi Allah atau di sisi Tuhan. Itu betul-betul Tuhan tertawa mendengarkan itu, Bapak Ibu ya. Tuhan tertawa. Jadi sekali lagi saya mohon pada saudara-saudaraku yang memberitakan firman yang jujur, yang benar, sehingga firman diberitakan itu menjadi kita membangun jemaat. Bukan kita memberi kebimbangan kepada jemaat, sedangkan jemaat tahu apa yang dilakukan orang ini. Sedangkan khotbah daripada hamba Tuhan bertolak belakang dengan apa yang terjadi dengan orang yang sudah meninggal ini. Dia sudah membunuh, sudah merampok, sudah bersita, apalagi dikatakan akan terima surga. Sekali lagi, saya mohon maaf kalau memang kata-kata saya keras, saya berbicara demi kebenaran. Saya tidak takut karena saya tahu Tuhan di belakang, Tuhan yang ada di depan saya di belakang Tuhan memberitakan suara kebenaran. Biarlah Roh Kudus menyempurnakan firman Tuhan pada saat ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, ampuni dosa hamba Bapa kalau hamba berbicara terlalu tajam untuk menegur hamba-hamba Tuhan atau para romo yang mendoakan orang-orang sudah berbuat kesalahan, mengatakan mereka akan diterima di sisinya atau mereka akan selamat. Sebenarnya tidak. Ampuni hamba, biarlah firman ini akan menyempurnakan Roh Kudus itu sendiri. Dan sebelum kita menutup ibadah kita pada saat ini, marilah kita memuji Tuhan ya, sebuah pujian, mari kita memuji Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, segala pengorbananmu. Tak ingin aku lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan hal yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi yang dari dekati hatiku. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan berkati firman Tuhan saat ini. Haleluya, haleluya. Amin.